Selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi bersama saya. Nama Maria Eleonora Ratu Palma dengan NIM 1803030027. Saya kelas A semester 7, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, pada kesempatan ini saya akan membuat video dan ini merupakan tugas mingguan ke-9 dari mata kuliah, seminar dan kajian masalah-masalah sosial. Video ini saya buat berdasarkan buku yang saya review, yaitu tentang sejarah budaya dan digital. Rasialisasi adalah proses pengindeksan baik orang maupun kelompok dalam wacana otoritatif suprematif yang memisahkan antara kulit putih dan kulit hitam. Taksonomi rasial telah diproduksi dan diabadikan melalui berbagai struktur penindasan dari pseudoscience, dan ini merupakan kategori rasial ketatanan hukum yang membuat anak-anak diperbudak dan mengikuti kondisi yang terlepas dari status hukum atau ras dari ayah mereka. Ras adalah sebuah sistem untuk menempatkan atau menetapkan makna sebuah struktur yang secara sistematis memberikan kemungkinan-kemungkinan tertentu dan membatasi orang lain. Seperti yang ditulis Roderick Ferguson, bahwa sebuah kategori yang menentukan syarat-syarat kepemilikan dan pengucilan dalam lembaga-lembaga modern. Rasial makna ditetapkan melalui berbagai mekanisme dan tanda yang tersedia untuk artikulasi, menentukan, mengidentifikasi, dan mengawasi ras. Latar belakang bidang yang didominasi kulit putih yang mengharuskan penambahan kerja nasional, dalam hal ini bekerja melawan struktur pengucilan dan penghapusan sekaligus menghasilkan karya yang kreatif, inovatif, percakapan, dan juga metode praktek-praktek budaya cetak, khususnya di Afrika dan Amerika. Cetakan Afrika Amerika juga telah memantapkan dirinya dalam konteks kekerasan anti kulit hitam yang lebih luas, seperti yang dicatat Christine Serve, yaitu kematian kulit hitam diproduksi sebagai normatif. Fakta ini masih meninggalkan celah dan pertanyaan yang belum terjawab bagi kita setelah kematian spesifik dan kumulatif. Berbagai bentuk kekerasan fisik, pengucilan struktural, dan upaya retorika penghapusan karya budaya cetak, khususnya di Afrika dan Amerika, sering menanggapi itu sebagai kesenjangan dan pertanyaan yang belum terjawab menjadi dirinya sendiri sebagai bentuk perlawanan untuk kematian terhadap orang yang kulit hitam. Infrastruktur cenderung terpelihara dan menghasilkan dunia sosial dan teknologi di sekitar kita tanpa kita sadari dalam melakukannya. Infrastruktur umum yang tidak terlihat ini tidak menunjukkan kepasifannya.
Namun, salah satu definisi dari istilah infrastruktur mengacu pada instalasi permanen yang membentuk basis operasi militer. Resonansi militer ini berbicara tentang hegemonik infrastruktur kekuatan kepolisian. Infrastruktur itu apa? Infrastruktur adalah struktur kekuasaan yang tidak terlihat, tidak beraturan, dan membuat ini terlihat luar biasa, seperti yang dilakukan oleh seorang para ahli yang bernama Hurston dan juga para ahli yang lainnya, untuk berbicara kepada kekuasaan dengan mengungkapkan cara kerja infrastruktur itu sendiri. Seperti yang dicatat oleh Edwards, infrastruktur juga dipahami secara luas untuk menggambarkan setiap sumber daya yang penting dibagikan secara luas dan dibangun oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan komunitas atau masyarakat, termasuk dalam hal sistem komunikasi. Sejarah buku dan studi budaya cetak memiliki banyak kesamaan dengan studi infrastruktur. Sebuah esai dari kanonik Robert Darnton yang berjudul What is the History? Berisi ilustrasi terkenal tentang apa yang dia sebut sebagai komunikasi sirkuit atau ekologi primer, pembuatan kertas, penjilitan buku, gudang, dan juga penjualan buku yang diam-diam melakukan kontak antara pembaca dan penulis. Infrastruktur sebagai rubrik yang mencakup bagaimana esai menggambarkan sejarah cetak dan ekspresif budaya. Afrika Amerika merupakan tanggapan eksplisit terhadap cenderung dominan sejarah buku dan studi budaya cetak dan digital untuk mengabaikan persimpangan mereka dengan ras dan lebih khusus lagi dengan keahlian dan ekspresi Afrika Amerika. Leon Jack telah menulis tentang kebuntuan dalam hubungan antara sarjana Afrika dan Amerika yang mempelajari buku sebagai ekonomi atau sebuah materi artefak. Baru-baru ini, tulisan Jack pada tahun 2010 dalam jurnal Book History telah menjadi katalis penting untuk pekerjaan lintas disiplin ilmu antara buku sejarah dan studi Afrika Amerika. Sayangnya, dia melebih-lebihkan kesetaraan, di mana kurangnya perhatian pada kedua belah pihak. Studi sastra Amerika belum mengambil metode sejarah buku dan cetak, studi budaya dengan arsip dan biblio, pekerjaan grafis yang menemukan, menggambarkan, dan menganalisis periode awal Afro-Protestan dan penelitian manuskrip Jean Fagan Yelin yang mengotentikasi karya Harriet Jacobs, yaitu tentang insiden dalam kehidupan gadis budak. Untuk sejarah budaya cetak dan digital dilatar belakangi oleh perasaan bahwa disiplin sejarah buku Amerikanisme sedang berkonsolidasi di sekitar kulit putih sebelum masa rekonstruksi. Konsentrasi beasiswa awal dalam kerangka ini secara struktural mengecualikan banyak orang Afrika Amerika
dan budaya cetak minoritas lainnya. Esai-esai berikutnya mengeksplorasi bagaimana ras dan rasialisasi ditemui dalam infrastruktur informasi melalui dari data digital hingga sampai ke budaya visual dan material kontemporer, khususnya pada seniman kulit hitam. Secara bersama-sama, esai yang dikumpulkan di sini juga menanyakan hal penting tentang bagaimana ras dan rasialisasi itu membentuk sebuah infrastruktur, khususnya infrastruktur informasi. Hubungan refleksi antara ekspresi Afrika dan Amerika serta infrastruktur adalah inti dari pekerjaan yang dikumpulkan. Di tengah meningkatnya minat pada budaya cetak Afrika Amerika dalam dekade terakhir, lebih kepada para ulama yang menulis dan menantang berbagai bidang, tidak hanya tentang contoh pikiran individu, publikasi kulit hitam tertentu, tetapi juga untuk memperhatikan bagaimana ekspresi muncul dan ditampilkan kembali serta diterima dalam platform teknososial yang lebih besar dan bisa memungkinkan. Buku studi sejarah dan cetak budaya telah lama berusaha memahami produksi konsumsi, maksudnya itu konsumsi teks dalam sirkuit komunikasi yang lebih luas atau di luar hubungan pembaca dan penulis yang ideal, begitu. Di bidang serumpun digital tekstual humaniora, buku pertanyaan sejarah tentang bagaimana teks digunakan dan telah berkembang menjadi pertanyaan yang kritis, dan juga bagaimana sarjana memperoleh akses dan menciptakan pengetahuan dalam jaringan tersebut. Nah, infrastruktur dalam humaniora digital datang atas desakan para sarjana seperti para ahli yang bernama Alan Liu dan Safiana Bell yang telah menantang lapangan untuk bersifat kritis terhadap relasinya sendiri antara teknologi dan struktur produksi pengetahuan sosial di 20 universitas dan tempat kerja untuk abad pertama. Mereka memperhatikan sejarah teknologi cetak atau sikap penulisan yang mereka ambil dengan menekankan konteks yang lebih besar dalam sistem aktual yang memungkinkan atau menghalangi teks atau peristiwa tertentu. Sebagai contoh, melakukan pekerjaan pemulihan pada tulisan tentang kulit hitam awal dan cetak, serta pentingnya untuk mempelajari pendirian bibliografi perpustakaan, sejarah, dan arsitektur digital kontemporer yang membuat karya-karya seperti itu menjadi tersembunyi dan membutuhkan pemulihan. Baik, sekian dulu penjelasan materi dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan kita semua bisa paham dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.